Tetaplah bahagia, Allah akan menuntunnya sampai datang waktunya tiba, karena Allah hak segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat faslun. Faslun utawi iki kuna pasal sewiji wa khamsatun utawi wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu. Wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu. Iku la yusalla ora den salati fiya ing dalem khamsatu awqat. Iku la yusalla ora den salati fiya ing dalem khamsatu awqat. Wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu iku la yusalla ora den salati fiha ing dalem khamsatu awqat apa illa salatun kejaba salat. Apa illa salatun kejaba salat laha iku tetep kaduwe salat. Laha iku tetep kaduwe salat sababun utawi sebab. Laha iku tetep kaduwe salat sababun utawi sebab ba'da salati subhi ing dalam sawise salat subuh. Ba'da salati subhi ing dalam sawise salat subuh hatta tatluwa sehingga metu apa asamsu srengenge. Ba'da sholati subuhi ing dalam sawise salat subuh hatta tatlu sehingga metu apa samsu srengenge wa inda tulu iha lan ing dalem nalikane metune samsu wa inda tulu iha lan ing dalem nalikane metune samsu metune srengenge. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda tulu'iha lan ing dalem nalikane metune samsu hatta tatakamala sehingga dadi sempurna opo asyamsu. Hatta tatakamala sehingga dadi sempurna apa asyamsu. Hatta tatakamala sehingga dadi sempurna opo asyamsu. Wa tartafi'a lan dadi munggah opo asyamsu. Wa tartafi'a lan dadi munggah opo asyamsu. Wa tartafi'alan dadi munggah apa samsu qadra rumhin ing kira-kirane sak penumbak. Qadra rumhin ing kira-kirane sak penumbak. Qadra rumhin ing kira-kirane sak penumbak. Wa idza stawat lan ing dalem nalikane amrih pada apa samsu. Wa idza stawat lan ing dalem nalikane amrih pada apa asyamsu. Wa idza stawat lan ing dalem nalikane amrih pada apa asyamsu hatta tazula sehingga lingsir apa asyamsu. Hatta tazula sehingga lingsir apa asyamsu. Hatta tazula sehingga lingsir apa asyamsu. Wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sawise salat asar. Wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sawise salat asar. Wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sawise salat asar hatta taghruba sehingga surup opo asamsu srengenge. Hatta taghruba sehingga surup opo asamsu srengenge. Wa ingdal hurufi lan ing dalem nalikane surup. Wa ingdal hurufi lan ing dalem nalikane surupe srengenge. Wa ingdal hurufi lan ing dalem nalikane surupe srengenge. Wa ingdal hurufi lan ing dalem nalikane surupe srengenge hatta yatakamala sehingga dadi sempurna. Hatta yatakamala sehingga dadi sempurna apa hurubuha surupe asyamsu. Hatta yatakamala sehingga dadi sempurna apa hurubuha surupe asyamsu. Hatta yatakamala sehingga dadi sempurna apa hurubuha surupe asyamsu. Sampun. Saiki bismillahirrahmanirrahim faslun.
Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa sholatu laha sababun ba'da sholati subhi. Pasal menerangkan tentang beberapa waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Ada waktu yang dimana waktu tersebut diharamkan untuk melakukan sholat. Ada berapa? Khamsatu awqatin. 5 waktu yang tidak boleh melakukan sholat kecuali sholat yang mempunyai sebab. Kecuali sholat yang mempunyai sebab. Nah, 5 waktu ini apa saja? Las ba'da sholati subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa inda tulu'iha. Yang pertama adalah waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat lagi. Yang pertama adalah setelah sholat subuh. Jadi ketika sholat subuh, setelah selesai melakukan sholat subuh, ini tidak boleh melakukan sholat sunnah lagi. Makanya tidak ada sholat ba'da subhi, karena melakukan sholat ba'da subhi ini diharamkan. Paham ya? Kecuali sholat yang mempunyai sebab qada, sebab ada mayit, ini diperbolehkan. Nah, sebab qada karena kemarin tidak sholat subuh, kemudian qadanya baru hari ini boleh qada karena sebabnya apa? Sebabnya qada. Ketika melakukan sholat ada, setelah melakukan sholat subuh, kemudian bukan sholat ada, sholat sunnah, ini diharamkan karena waktu setelah melakukan sholat subuh ini haram untuk melakukan sholat lagi, kecuali sholat yang mempunyai sebab qada, sebab ada melakukan sholat jenazah. Hatta tatlu'a asy-syamsu inda tuliha, sampai terbitnya matahari. Wa inda tuliha hatta tatakamala wa tartafiya qadrumhin, kemudian sampai di situ sempurna matahari benar-benar terbit, sehingga setelah terbit di situ kan ada masuk yang namanya sholat sunnah duha. Nah, watar kafia qadrumhin, ketika matahari sudah terbit sempurna, katon bundar keluar ya. Qadrumhin watar kafia qadrumhin. Nah, ini sekira-kiranya ada apa? Melebihi dari sapenumbak qadrumhin, kira-kiranya melebihi dari kesempurnaan matahari ini, maka hukum keharaman di dalam melakukannya tidak ada, karena disitulah nanti masuk yang namanya waktu sholat sunnah duha. Ini yang pertama. Wa idza stawat hatta tazula, ketika waktu istiwa. Yang kedua adalah ketika waktu istiwa. Nah, mau hatta tatakamala wa tartafi'a, ini yang sampai 2. Pertama setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Hatta tatakamala sampai dari waktu munculnya matahari sampai waktu masuknya sholat duha. Hatta tatakamala wa tartafi'a qadruhim. Nah, wa idza stawat hatta tazula, ini waktu istiwa, artinya kira-kira ini waktu setengah 12. Ini tidak boleh melakukan dari batas waktu sholat duha ini, dari waktu waktu terbitnya matahari sampai batas waktu istiwa. Wal istawa hatta tazula, maksudnya istiwa bagaimana? Waktu di mana matahari ketika mau berada di tengah-tengah kita. Paham ya? Wa idza stawat hatta tazula, sampai matahari ini sampai apa? Sama hampir sama hatta tazula, sehingga ini mau memasuki daripada waktu sholat duhur. Ini ada waktu yang diharamkan. Kemudian wa ba'da sholatil asri, yang keempat adalah setelah melakukan sholat asar. Setelah melakukan sholat asar ini tidak boleh melakukan sholat lagi selain sholat qada dan selain sholat yang mempunyai sebab atau sholat nadar. Sholat sebab mempunyai sebab ada banyak. Sebab apa? Sebab qada, sebab nadar,
sebab ada orang meninggal. Nah, ini sebab-sebab yang diperbolehkannya untuk melakukan sholat ketika setelah selesai melakukan sholat asar. Hukum asalnya tidak ada waktu yang diperbolehkan melakukan sholat setelah melakukan sholat asar. Jadi kesimpulannya setelah sholat asar ini tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah. Intinya tidak melakukan sholat, tidak diperbolehkan melakukan sholat kecuali sholat yang mempunyai sebabnya qadha. Misal kemarin tidak melakukan sholat asar karena habis perjalanan jauh sehingga sampai meninggalkan sholat asar, baru ingat hari ini. Kemudian setelah melakukan sholat asar yang ada, kemudian melakukan sholat qadha sholat asar. Wa ba'da sholatil asri hatta tahruba, sehingga sampai terbenamnya matahari. Wa indal hurubi hatta yatakamala hurubuha. Yang terakhir adalah waktu yang dimana di situ waktu tahrim untuk melakukan sholat asar. Kan di situ ada beberapa waktu sholat asar yang dimana di situ termasuk waktu tahrim. Waktu tahrim di situ waktu yang dimana di situ mau mendekati sholat maghrib. Hatta yatakamala hurubuha, sampai matahari ini mau benar-benar terbenam. Jam pira? Ya sekitar dari mulai jam 5:30 sampai jam 6 kurang seperempat untuk hari ini. Untuk bulan ini maghrib kan biasanya jam 6 kurang 15 menit. Berbeda ketika bulan puasa ya. Hatta yatakamala hurubuha, karena waktu sholat ini setiap bulan ini berbeda. Wa indal hurub hatta yatakamala. Nah, ketika di situ ada waktu yang tahrim, waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat, ada beberapa waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat, maka kita wajib meninggalkan. Artinya jangan sampai kita melakukan sholat sunnah yang dimana di situ berada dalam waktu tahrim, artinya waktu yang diharamkan di dalam melakukan sholat. Sepertinya tadi melakukan sholat setelah melakukan sholat subuh, melakukan sholat kemudian di situ sebelum masuknya sholat sunnah duha, kemudian melakukan sholat sunnah di situ ketika matahari berada hampir di tengah-tengah kita, artinya di atas kita matahari. Wa idza stawat hatta tazula. Maka diperbolehkannya melakukan sholat lagi ketika sudah masuknya sholat duhur. Sholat duhur, kemudian kita melakukan sholat sunnah. Sebelum melakukan sholat duhur, kita boleh melakukan sholat sunnah qobliyah, kemudian melakukan sholat duhur. Setelah sholat duhur, kita boleh melakukan sholat ba'diyah duhur. Kemudian waktu yang diharamkan lagi yaitu wa ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Ini tidak boleh melakukan sholat lagi. Intinya tidak ada sholat ba'diyah asar atau melakukan sholat lagi setelah melakukan sholat asar hatta tahruba, sampai terbenamnya matahari. Wa indal hurubi hatta yatakamala hurubuha. Kemudian di mana waktu yang di situ mendekati terbenamnya matahari, waktu tahrim. Ini waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat sunnah hatta yatakamala hurubuha. Setelah sholat asar, walaupun kita setelah sholat asar jangan melakukan sholat lagi. Ya bolehlah kita membaca Al-Quran, membaca surat Waqiah atau yang lainnya. Fadilahnya banyak. Kalau kita setelah sholat asar membaca suratul Waqiah